Ini dari kelompok 2, saya yang beranggotakan saya Richard Baton. Saya Manati Siwanggara. Saya Akila Rosifa. Saya Fadila. Di sini kita akan menjelaskan penggunaan teknik dari SWOT. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Riset pasar merupakan elemen penting dalam strategi bisnis, terutama dalam memahami posisi perusahaan dibandingkan dengan pesaing di pasar. Salah satu alat yang sering digunakan untuk menganalisis lingkungan kompetitif adalah analisis SWOT. SWOT adalah akronim dari strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Teknik ini membantu perusahaan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis mereka. Selanjutnya ada tujuan. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana analisis SWOT dapat digunakan untuk mengevaluasi pesaing dalam riset pasar tradisional. Pendekatan ini akan membantu perusahaan memahami keunggulan dan kekurangan pesaing serta peluang dan ancaman yang ada di pasar. Selanjutnya adalah manfaat dari teknik SWOT. Nah, dengan kita memahami penggunaan teknik SWOT yang baik dalam riset pasar tradisional, perusahaan nantinya dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk bersaing di pasar, mengoptimalkan kekuatan mereka, dan memitigasi kelemahan serta ancaman yang kemungkinan akan ada di masa depan. Dengan penerapan analisis SWOT yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif mereka, mengoptimalkan sumber daya, dan lebih responsif dalam dinamika pasar. Hal ini nantinya akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis jangka panjang dan menjaga keberlanjutan operasi mereka di pasar tradisional. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep analisis SWOT. Analisis SWOT ini sendiri adalah alat strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis 4 buah faktor utama. Yang pertama adalah faktor strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan ini merupakan faktor internal yang memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Ini adalah faktor internal juga yang dapat menghambat kinerja perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Ini merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk pertumbuhan dan peningkatan kinerja. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Ini merupakan faktor eksternal juga yang dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan ke depannya. Langkah-langkah pelaksanaan SWOT dalam riset pasar tradisional. Langkah yang pertama yaitu mengumpulkan data yang terdiri dari melakukan riset dan wawancara kepada pelanggan dan juga pemasok, menganalisis laporan keuangan dan juga operasional pesaing, dan mengamati tren pasar dan perubahan regulasi yang relevan. Langkah yang kedua yaitu menganalisis data internal. Hal ini berupa identifikasi kekuatan dan juga kelemahan perusahaan sendiri ataupun perusahaan pesaing. Yang kedua yaitu evaluasi sumber daya dan kapasitas yang dimiliki oleh setiap pihak. Langkah yang ketiga yaitu menganalisis data eksternal. Hal ini bisa berupa identifikasi peluang dan juga ancaman yang dihadapi oleh perusahaan sendiri ataupun perusahaan pesaing, dan analisis faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, teknologi, dan juga sosial. Langkah yang keempat yaitu membuat matriks SWOT. Hal ini berupa menyusun data yang telah dikumpulkan dan dalam matriks SWOT untuk memudahkan visualisasi dan analisis. Langkah yang kelima yaitu mengembangkan strategi. Hal ini berupa merumuskan strategi berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, misalnya seperti strategi untuk memanfaatkan kekurangan dan juga peluang, serta strategi untuk mengatasi kelemahan dan juga ancaman.
selanjutnya ada contoh implementasi, di mana sebagai contoh perusahaan A dan perusahaan B beroperasi di pasar tradisional, yang mana melalui analisis SWOT tersendiri, perusahaan A menemukan bahwasannya ada kekuatan utamanya adalah reputasi merek yang kuat dan jaringan distribusi yang luas. Namun, kelemahan dari si perusahaan A sendiri itu mereka adalah biaya produksi yang tinggi. Nah, untuk di sisi lain, perusahaan B memiliki kekuatan dalam hal inovasi produk, tetapi memiliki kelemahan dalam distribusi. Untuk peluang di pasar mencakup peningkatan permintaan produk organik, sementara ancaman termaksud pesaing baru dengan harga yang lebih kompetitif. Nah, selanjutnya kita masuk ke ada penutup di mana ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan tersendiri ialah penggunaan analisis SWOT dalam riset pasar tradisional memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan untuk memahami posisi kompetitif mereka dibanding dengan pesaing. Dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk bersaing di pasar. Nah, untuk sarannya tersendiri itu perusahaan disarankan untuk secara rutin melakukan analisis SWOT sendiri sebagai bagian dari proses perencanaan strategis mereka. Selain itu, pentingnya untuk terus memantau perubahan di lingkungan pasar dan menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan tersebut. Nah, untuk implementasinya sendiri dengan penerapan analisis SWOT yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif mereka, mengoptimalkan sumber daya, dan lebih responsif terhadap dinamika pasar. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.